Panduan penggunaan aplikasi Krisna DAK Non-Fisik 2026. Ringkasan user role aplikasi Krisna DAK. Tahap awal. Masuk ke dalam web aplikasi. Pastikan Anda mengakses halaman login aplikasi Krisna melalui URL resmi. Krisna.System. Pilih portal daerah sesuai wilayah Anda dengan mengklik kunjungi portal. Masukkan email dan password, lalu klik login. Setelah masuk, pilih menu DAK Non-Fisik 2026. Tahap pertama. Fase penilaian. Pada fase penilaian, pemerintah daerah tidak dapat melakukan aksi input data apapun. Hal ini karena sedang dilakukan fase penilaian usulan oleh kementerian, lembaga, dan Bappenas. Namun pada fase ini, pemerintah daerah dapat melihat apakah usulan yang diajukan dinilai sebagai approval, reject, atau discuss. Selain itu juga bisa melihat besaran nilai usulan yang disepakati oleh kementerian atau lembaga dan Bappenas. Untuk melihat penilaian, pengguna dapat klik menu usulan DAK Non-Fisik. Pilih salah satu data jenis yang tersedia. Pilih salah satu data subjenis. Pilih salah satu data menu kegiatan. Pilih salah satu rincian kegiatan. Tahap kedua. Fase pembahasan. Pada fase pembahasan, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan usulan dengan catatan bahwa usulan yang dapat diubah hanya usulan baru yang dibuat oleh kementerian atau lembaga dan Bappenas, dan usulan yang memiliki hasil penilaian discuss. Ketika melakukan perubahan pada usulan, penilaian akan direset untuk dinilai kembali nantinya oleh kementerian atau lembaga dan Bappenas. Langkah pertama. Melakukan perubahan data usulan. Klik menu usulan DAK Non-Fisik. Pilih salah satu data jenis yang tersedia. Pilih salah satu data subjenis. Pilih salah satu data menu kegiatan. Pilih salah satu rincian kegiatan. Dalam melakukan perubahan data, pengguna dapat melihat catatan dari KL dan Bappenas sebagai acuan dengan mengarahkan ke box penilaian. Namun jika catatannya tidak terlihat semua, pengguna dapat mengklik tanda plus untuk membuka isi detail rincian dan melihat ke bagian catatan sinkron. Pada salah satu detail rincian, klik simbol gerigi dan klik ubah. Ubah kolom atau bagian yang ingin diubah sesuai dengan catatan yang diberikan KL dan Bappenas. Pengguna dapat membandingkan nilai usulan awal dan yang telah diubah dengan membandingkan kolom usulan dan pembahasan. Lalu klik simpan. Pada langkah ini, pengguna juga dapat mengunggah TOR dan RAB pada level menu kegiatan. Dengan naik 2 level di atas detail rincian. Pada salah satu detail rincian, klik simbol gerigi dan klik edit for wilayah. Unggah file dan klik simpan. Langkah kedua. Log subjenis. Setelah melakukan perubahan data usulan, maka selanjutnya harus melakukan log subjenis agar bisa dilakukan penilaian kembali oleh kementerian atau lembaga dan Bappenas. Perlu diperhatikan yang dapat melakukan log hanya role Bapeda. Pengguna dapat menuju ke level subjenis. Pada salah satu subjenis, klik ikon gembok. Pilih log pembahasan dan klik OK. Maka data rincian akan terkunci dan akan muncul ikon gembok berwarna kuning di samping kanan kolom nomenklatur. Perlu diperhatikan kembali, jika ikon gembok tidak muncul, maka penilai tidak akan bisa melakukan penilaian usulan pada subjenis tersebut. Tahap terakhir. Jika semua usulan telah dilakukan penilaian dan telah dilakukan log approval dari kementerian, lembaga, dan Bappenas dengan ditandai adanya 2 ikon gembok pada subjenis, maka pemerintah daerah dapat melakukan sign recap pembahasan. Pada menu rekap,
dan pilih rekap usulan. Catatan untuk admin pemerintah daerah untuk melakukan centang pada signer pada pengguna yang akan tanda tangan agar dapat sign dokumen. Klik print dan simpan sebagai PDF. Tahap terakhir perlu diperhatikan. Pada tahap berikut hanya Kepala Bapeda dan admin yang dapat melakukan. Mengunggah surat rencana penggunaan dana DAK non-fisik. Masuk ke menu Upload dokumen. Klik Tambah data. Input nama dan jenis dokumen, lalu upload file dokumen. Klik Simpan. Sekian yang saya dapat sampaikan pada panduan pengusulan DAK non-fisik 2026. Terima kasih.